Sebentar, sebentar. Oh, sip. Shalom, selamat malam. Maaf tadi saya lupa belum mengaktifkan PowerPoint sampai saya harus buka satu persatu. Malam hari ini kita sudah masuk ke kursus yang ke-50. Kita sekarang membahas konsili ekumene kedua. Jadi ini bukan konsili lokal, tetapi konsili sedunia. Bukan di Efesus, ini salah tulis. Konsili Konstantinopel. Nah, kira-kira apa yang menjadi masalah sampai ada pertemuan uskup agung sedunia dari seluruh dunia Eropa sampai mana-mana kumpul dan membahas. Kira-kira apa yang dibahas sampai harus mengumpulkan 200 uskup. Yuk kita akan bahas tentang konsili ini, apa aja yang dibahas, bidat-bidat apa aja yang dibahas, dan kenapa itu dianggap membahayakan iman Kristen. Yuk. Jadi setelah konsili pertama sedunia di Nikea, konsili Nikea itu hanya fokus kepada ajarannya Arius, bahwa Allah itu pernah tidak punya firman. Karena mereka mereaksi serius tentang ajaran-ajaran Allah bahwa pernah tidak punya firman, firman Allah dari ciptaan, di dalam credo atau pengakuan iman Nikea, porsi penjelasan tentang firman Allah itu satu dengan Allah. Firman Allah itu bukan suatu ciptaan yang baru diadakan oleh Allah. Firman Allah itu satu substansi homoousios dengan Allah. Firman Allah dilahirkan, dia keluar dari Allah, tapi tidak diciptakan. Jadi penjelasan iman Kristen tentang kesatuan firman Allah dengan Allah itu cukup jelas, cukup detail di dalam konsili Nikea. Nah, karena yang dibahas tentang firman, porsi untuk menjelaskan tentang apa itu Roh Kudus, apa iman gereja sejak abad pertama tentang Roh Kudus, itu kurang kurang dibahas. Kalau dalam abad-abad pertama tidak ada yang mempermasalahkan tentang eksistensi Allah. Karena mayoritas orang Kristen di abad-abad pertama, di generasi pertama, mereka adalah mayoritas orang-orang Yahudi yang bertobat mengikuti ajaran Kristen. Karena mereka rata-rata yang Kristen di generasi mula-mula, jemaat mula-mula adalah orang-orang Yahudi, maka nggak perlu capek-capek mengajari tentang doktrin kealahan. Karena apa? Karena orang Yahudi itu secara budaya sudah memiliki sistem pengajaran dari Bet HaSefer, Bet HaMidras, Bar Mitzvah. Bahkan kalau mau terus bisa belajar belasan tahun sampai menjadi rabai. Jadi tidak terlalu sulit, tidak menyusahkan mengajar orang Yahudi untuk mengenal iman Kristen. Karena Kristen itu sebenarnya ya sekte sempalan dari Yahudi yang terbesar. Nah, tapi masalahnya setelah abad pertama, kedua, ketiga, seterusnya, yang jadi Kristen bukan lagi orang-orang Yahudi. Karena Kristen sudah mulai disebarkan sejak pertengahan abad pertama kepada orang-orang non-Yahudi yang tidak punya latar belakang iman monoteisme Yudaisme, yang tidak pernah belajar di sinagog tentang keesaan Allah. Ini yang jadi problem. Karena orang-orang yang menjadi Kristen dari latar belakang Yunani atau agama-agama lain, ajaran-ajaran pagan, dia masih membawa paham yang lama. Nah, ini yang jadi problem. Sehingga ini yang memungkinkan adanya upaya untuk melakukan variasi
doktrin-doktrin agama asing ke dalam ajaran Kristen yang tidak lain adalah yang muncul dari tengah-tengah Yudaisme, monoteisme Yahudi. Ini jadi masalah. Kalau orang Yahudi sudah jelas tahu bahwa Elohim itu Ehad. Ini menarik. Elohim itu kata benda jamak maskulin. Tetapi disebut Ehad. Satu, tapi dia punya pluralitas. Yang punya pluralitas ini itu satu entitas. Ini menarik. Nah, mengenai hal ini nggak ada orang-orang Yahudi yang latar belakang Yahudi yang kebingungan. Karena apa? Dari kecil sudah dididik mengenal, tahu betul ajaran Yahudi tentang Elohim bentuk jamak itu Ehad, Esa. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu, dan kemudian dijelaskan oleh Bapak-Bapak gereja bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus ini ketiganya Esa, yaitu Tritunggal. Nggak pernah ada yang bingung. Tetapi konsep ini tidak semudah jikalau yang dihadapi oleh kekristenan bukan orang yang berlatar belakang Yahudi. Nah, setelah Konsili Nikea, bukan berarti ajaran sesat itu selesai, enggak. Sebelum Konsili Nikea, bidat-bidat Judeo-Christianity dan bidat-bidat Gnostik sudah bermunculan. Hanya saja mereka hanya direaksi oleh konsili-konsili lokal. Konsili Ekumene itu yang berdampak besar tuh karena ajarannya Arius itu menyebar sampai ke daerah Turki. Nah, setelah Arius mulai dilawan, ditolak ajarannya di Konsili Nikea, di dalam pasca Konsili Nikea muncul ajaran di daerah Makedonia, ajaran Makedonian. Ajaran ini mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah ciptaan Allah. Ini menarik. Kalau Arianisme itu firman Allah adalah ciptaan, kalau ajarannya Makedonian, Roh Kudus, Roh Allah itu adalah ciptaan. Ini dibahas. Kemudian ada juga sekte Apollinarian, di mana sekte ini mengajarkan Yesus itu separuh Tuhan, separuh Allah. Ini dibahas. Ini ajaran ini membahayakan doktrin. Yesus tak seperti itu. Ada juga ultra-alianisme, Enomian. Jadi ajaran radikalnya Arianisme muncul lagi. Jadi setelah Arianisme dilawan di Konsili Nikea, belum tuntas, muncul aliran Arianisme yang radikal. Dan yang menarik, di Konsili Konstantinopel ini, bidat Sabellian di abad kedua diangkat, dibahas, dan diadili. Jadi bidat yang mengajarkan Bapa itu sama dengan anak itu sama dengan Roh Kudus, itu dibedah, dibahas, dan ditolak ajaran ini ajaran sesat. Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah, firman Allah, dan Roh Allah itu berbeda. Tapi Bapa, Allah, firman Allah, dan Roh Allah semua ada di dalam satu wujud Allah yang Esa. Ini dibahas di Konsili Konstantinopel. Ada juga ajarannya Marselian, ada juga Potinian. Potinian ini kalau nggak salah sih semi-Arian. Sekarang kita pelajari Makedonian. Aliran ini disebut juga aliran Pneutomasi. Aliran Roh Kudus yang adalah ciptaan. Ini nama lainnya. Nah, ini dibahas. Kalau sampai Roh Allah yang keluar dari Allah, yang satu dengan Allah adalah ciptaan, ini ajaran ngawur. Tidak mungkin Allah pernah tidak punya hayat. Tidak mungkin Allah itu pernah tidak memiliki ruah hakodes di dalam dirinya. Tidak mungkin. Kenapa ini muncul? Karena di daerah Makedonia, di daerah sekitar Turki sana, di atasnya Yunani, pengaruh Helenisme masih kuat. Karena di dalam ajaran Helenisme, dari Allah menciptakan logos, keluarlah logos secara emanasi. Setelah logos diciptakan Allah, logos menciptakan nous, Roh Kudus, akal Allah. Lah, ini warisan dari ajaran-ajaran sesat, bukan ajaran sesat, ajaran-ajaran pagan Yunani yang akhirnya
di saat orang menjadi Kristen, dia membawa ajaran yang lama dimasukkan ke dalam kekristenan. Ini ditolak. Kekristenan tidak seperti itu. Dan Athanasius memberikan tulisan reaksi. Ajarannya pneutomasi yang mengatakan Roh Kudus pernah tidak ada, Roh Kudus baru ada setelah diadakan oleh Allah, itu penghinaan kepada Allah, karena tidak mungkin Allah itu pernah almarhum. Nama lainnya Makedonian ini masih pro kontra, karena ada satu buku yang mengatakan dia disebut semi-Arian, tapi di dalam buku yang lain dikatakan dia bukan semi-Arian. Pneumasi terpisah dengan semi-Arian. Tapi yang menarik, ajaran sesat semi-Arian itu juga mengajarkan, ini lebih parah ini, bukan hanya firman Allah adalah ciptaan, dia juga mengajarkan Roh Kudus adalah ciptaan. Ini double kuadrat keparahannya. Sedangkan Apollinarian dia mengajarkan, ajaran ini berkembang setelah pasca Konsil Nikea dibahas, Yesus satu entitas, tapi dia itu setengah manusia, setengah Allah. Yesus memiliki tubuh dan jiwa manusia. Tetapi rohnya yang membuat Yesus menjadi hidup, itu roh Allah. Jadi dia setengah manusia, setengah Allah. Nah, yang menarik, Sabellian itu dibahas di dalam konsili ekumene di Konstantinopel. Kenapa ini dibahas? Sabellianisme itu hanya meneruskan, mengikuti apa yang diajarkan oleh Notus. Yang mana yang menarik, sekte ini menafsirkan ayat-ayat kesatuan Allah dengan firman-Nya, yang ayat-ayat yang menggambarkan Bapa itu satu dengan Sang Anak, dia bahas. Contoh, mereka suka membahas Yohanes pasal 10:38. Jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah bahwa pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Artinya antara Allah dan firman Allah itu suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Tapi Sabellianisme ini, untuk mempelajari dan memaknai ayat-ayat yang menggambarkan kesatuan Sang Bapa dengan Sang Anak itu, mereka memaknai secara gnostik. Di dalam Panarion dikatakan, Sabellian Notus menggunakan Injil Mesir, Egyptian Gospel. Jadi ada Injil Gnostik dari aliran bidat Gnostik yang namanya aliran bidat Injil Mesir, Egyptian Gospel, di mana Injil Mesir, Injil Gnostik yang muncul di Mesir ini, Injil Mesir ini, dialah yang pertama kali mengajarkan bahwa Bapa dan Sang Anak dan Sang Roh Kudus itu sama saja, semua sama. Ini salah satu kutipan tentang Injil Mesir yang dipakai oleh kaum Sabellian untuk memaknai ayat-ayat Alkitab. Ini menarik. Jadi bukan ayat-ayat Alkitab dimaknai menurut penjelasan para rasul, bapak-bapak gereja, bapak-bapak rasuli, tapi dia baca ayat Alkitab di bawah terang cahaya Injil Gnostik, Injil Mesir. There are many such passages in it. Ada banyak pesan di dalamnya, purporting to the deliver privately in the person of the Savior as mystery, yang ditujukan, disampaikan secara personal, pribadi-pribadi kepada orang-orang tentang Juru Selamat secara rahasia. As though he is telling his disciples that the Father is the same, the Son is the same, and the Holy Spirit is the same. Bagaimana digambarkan di dalam Injil dari Mesir ini, Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu sama saja. Jadi mereka tuh hanya beda nama untuk suatu hal yang sama. Jadi hanya ganti model, ganti peran. Hanya namanya saja yang berbeda, tapi entitasnya ini sama. Inilah yang namanya Injil-Injil Gnostik, Injil-Injil rahasia,
yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mencari ilmu-ilmu rahasia. Kalau orang itu belajar sama Rasul, dibilang kamu rendah, karena kamu belajar apa yang sudah ada. Kalau kamu ingin tahu yang lebih dalam, kamu harus mencari ilmu rahasia yang tidak diketahui semua orang. Nah, salah satunya Injil Gnostik ini mengajarkan bahwa misteri Sang Juru Selamat itu hanya disampaikan secara private, secara pribadi kepada orang yang kepingin tahu. Sebagaimana Yesus mengajarkan bahwa Sang Bapa itu sama dengan Sang Anak itu sama dengan Roh Kudus. Jadi ini sumbernya. Jadi penjelasan ayat-ayat Alkitab dijelaskan berdasarkan Injil Gnostik, Injil Mesir. Ini ada di dalam Panarion, mana Panarion? Tuh. Di bagian Sabellianisme di halaman sekitar 500 berapa 530-an. Yang menarik, apapun yang diajarkan oleh bidat-bidat yang dibahas di Konsili Konstantinopel, mereka semua mengklaim ini ajaran iman Kristen. Tapi yang kamu ajarkan sesungguhnya itu Allah yang berbeda. Tidak mungkin Allah yang diajarkan Alkitab, yang diajarkan dalam iman rasuli, pernah mati, mustahil. Mustahil Allah itu tidak punya kejamakan, karena dari perjanjian lama pun sudah disebutkan bahwa Elohim bentuk jamak itu ehad. Jadi wujud substansi ousia, hakikat Allah itu esa, dan di dalam wujud yang esa itu ada pluralitas. Kalau kamu nggak mengajarkan yang seperti ini, seperti yang diajarkan oleh Sabellianisme, kamu mengajarkan Allah yang tidak kita kenal. Yesus yang diajarkan itu Yesus yang berbeda semua. Masa Yesus setengah manusia, setengah Allah? Dia tidak benar-benar manusia, tapi juga tidak benar-benar Allah. Ini juga bukan ajaran Kristen. Karena di dalam Alkitab ditegaskan, barang siapa yang tidak percaya bahwa anak itu datang secara daging, itu sesat. Yang tidak percaya Yesus itu benar-benar hadir dalam daging, artinya dia hanya semu, setengah manusia atau bukan manusia, dagingnya, tubuhnya itu hanya bayangan maya, bukan sungguh-sungguh, itu sesat. Ini yang ditolak, ini berbahaya. Roh Kudus yang diajarkan di dalam ajaran-ajaran bidat yang dilawan di Konsili Konstantinopel, itu Roh Kudus yang berbeda. Artinya, apapun ajaran yang disampaikan oleh bidat-bidat yang dilawan di Konstantinopel, itu bukan Allah yang benar, itu berhala penyesat. Itu harus ditolak. Karena tidak bisa ajaran sesat manapun, seindah apapun, yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Omong kosong. Omong kosong. Oleh karena itu, di dalam Konsili Konstantinopel, itu mirip Konsili Nikea. Konsili Nikea dan Konsili Konstantinopel tidak ada sesi khusus yang membahas tentang Tritunggal. Saya sudah sampaikan di dalam penjelasan tentang Konsili Konstantinopel, tidak ada satu pun kanon di dalam Konsili Konstantinopel yang membahas khusus, ada suatu komisi khusus yang membahas tentang tentang Tritunggal. Tidak ada. Yang dibahas di Konsili Nikea itu, firman Allah adalah ciptaan. Yang dibahas di dalam Konsili Konstantinopel, berbagai bidat. Sama sekali tidak ada komisi khusus yang merapatkan tentang bagaimana rumusan Tritunggal. Yang menarik, sekalipun mereka tidak pernah mempunyai sesi khusus atau komisi khusus di dalam rapat yang membahas tentang Konsili Konstantinopel, isi pembahasan tentang ajaran-ajaran sesat yang dilawan, semua mempertahankan iman rasuli bahwa Allah, firman Allah, dan roh Allah itu satu Allah yang esa. Sekalipun bisa dibedakan Allah dengan firman-Nya, firman Allah bisa dibedakan dengan rohnya, tetapi tidak mungkin Allah dan firman Allah dan roh Allah terpisah-pisah. Semua ada di dalam satu wujud Allah yang esa. Ini yang menarik, ini yang harus saya tegaskan. Tidak pernah ada di dalam Konsili Ekumene Nikea dan Konstantinopel pembahasan rapat khusus tentang rumusan Tritunggal. Tidak pernah ada. Tapi keputusan yang dikeluarkan
itu untuk mempertahankan keesaan Allah di dalam 3 hipostasis. Keesaan Allah di dalam 3 pribadi. Ini yang harus dimaknai, yang harus dipahami. Karena banyak yang menyebarkan berita hoax yang banyak di dalam buku-bukunya polemikus Muslim, Muhammad Ali Al-Kuli, tulisannya Ahmad Didat, tulisannya Saksi Yehova, terus Allah itu benar adanya, tulisan-tulisannya Wanes, semua omong kosong, penipu semua. Mereka membuat kisah-kisah fiktif dan fitnah-fitnah hanya untuk menyerang kekristenan demi mempromosikan ajaran mereka. Yang mereka fitnahkan semua tidak pernah dibahas, tidak pernah terjadi di dalam sejarah manapun. Nah, karena di dalam Konsili Konstantinopel, bidat-bidat tentang ajaran-ajaran sesat yang mengatakan Roh Kudus itu pernah tidak ada dan segala macam ajaran-ajaran lainnya, akhirnya dibahas khusus, diberikan rumusan lebih detail tentang siapa Roh Kudus dan bagaimana hubungannya di dalam keesaan Allah. Oleh karena itu di dalam Konsili Konstantinopel disebutkan Roh Allah itu adalah Tuhan pemberi hidup. Dia bersama Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berfirman kepada nabi-nabi dan seterusnya. Jadi mustahil Roh Kudus, Roh Allah, hayatnya Allah pernah tidak ada. Yesus berkata, rohlah yang memberi kehidupan. Kita mengimani Allah yang esa, Allah yang hidup. Tanpa Roh Kudus, Allah yang kamu ajarkan, yang kamu gambarkan, itu Allah yang mati. Mustahil. Karena ajaran ini, ajaran yang membahayakan, maka harus diputuskan secara ekumene. Ajarannya mengajarkan firman Allah adalah sesat, termasuk yang dia bahas ini. Roh Kudus adalah ciptaan. Firman Allah adalah ciptaan, Roh Kudus adalah ciptaan. Itu sesat dan terkutuk dan tidak boleh diajarkan di dalam seluruh gereja di dunia. Oleh karena itu di dalam keputusan pengakuan iman Konsili Nikia Konstantinopel, kenapa dikatakan Kredo Nikia Konstantinopel? Karena kredonya berdasarkan kredo Nikia dengan penambahan frase yang lebih panjang mengenai Roh Kudus di Konstantinopel. Oleh karena itu dibilang pengakuan iman panjang Nikia Konstantinopel. Kami percaya kepada satu-satunya Allah, Allah Sang Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Sama kayak Nikia. Dan pada satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang dilahirkan dari Sang Bapa sebelum segala abad. Artinya ini kelahiran rohani, ini bukan kelahiran dalam makna biologis, ini makna kiasan. Firman Allah keluar dari Sang Bapa di dalam kekekalan. Bukan berarti dia diawali oleh waktu, bukan. Makanya tegaskan, dilahirkan sebelum segala abad, terang yang keluar dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, ini kurang sejati, dilahirkan bukan diciptakan. Jadi firman Allah yang keluar dari Allah itu, karena dia satu di dalam Allah, maka firman Allah satu esensi, satu hakikat, satu substansi, satu ousia dengan Sang Allah. Yang satu substansi, satu entitas dengan Allah, pasti Allah. Jadi di saat membahas tentang anak, firman Allah itu adalah terang dari terang, Allah sejati dari Allah yang sejati. Karena dia keluar dari entitas yang sama. Dia dilahirkan, tapi dia bukan ciptaan. Dan untuk kita manusia dan demi keselamatan kita, telah turun dari surga dan menjelma oleh kuasa Roh Kudus, dan dari perawan Maryam yang suci, dan telah menjadi manusia. Yang disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, wafat, dan dikuburkan. Dan yang telah bangkit kembali pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
dan akan datang kembali dari sana dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya kekal tak berkesudahan. Nah, frase ini baru ditambahkan di dalam konsili Konstantinopel. Karena kalau kita baca Credo Nikea, kami percaya kepada Roh Kudus, langsung lompat ke bawah. Enggak. Kalau di konsili Konstantinopel dibahas. Kami percaya kepada Roh Kudus, di koma, yaitu dia adalah Tuhan pemberi hidup. Rohlah yang memberi hidup. Yang keluar dari Sang Bapa. Ingat, di dalam rumusan konsili Konstantinopel yang asli, tidak ada kata Filioque Presedit. Yang ada adalah yang keluar dari Sang Bapa ini merupakan kutipan langsung dari Yohanes 15 ayat 26 bahwa firman Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa. Yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan. Artinya Sang Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus itu secara equal. Semua disembah dan dimuliakan. Punya power yang sama karena mereka satu Allah. Power Sang Bapa itu juga sama dengan power Sang Putra, juga sama dengan powernya Sang Roh Kudus. Kehendak Sang Bapa itu pasti sama dengan kehendak Sang Putra, pasti sama dengan kehendak Sang Roh Kudus. Kenapa? Karena Allah itu cuma satu. Jadi apapun kehendak Allah, kehendak Allah itu pasti sama dengan firman-Nya, kehendaknya pasti sama dengan Roh Kudus. Ini. Jadi kesetaraan dan perbedaan di dalam Tritunggal dijelaskan. Sekalipun tidak ada pembahasan khusus tentang Tritunggal, tetapi pengajaran dasar-dasar iman rasuli tentang Tritunggal dijelaskan di sini semua. Disembah dan dimuliakan, yang memberikan wahyu, berbicara kepada nabi-nabi, kami percaya kepada gereja yang satu, kudus, dan am. Am itu bentuk lainnya universal, Katolik, dan rasulia. Kami percaya kepada gereja yang wahidah, yang esa, muqaddasah, yang kudus, jamiah, yang Katolik, yang universal, yang am, dan rasulia. Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan semua dosa. Kami juga menantikan kami menantikan kebangkitan orang-orang mati dan kehidupan baru di alam yang akan datang. Amin. Nah, ini jadi penambahan frasenya diperjelas di Roh Kudus. Karena waktu di Konsili Nikea tidak sempat dipikirkan karena semua terfokus kepada ajarannya saksi Yehova itu loh. Bahwa Allah pernah tidak punya firman. Yesus, firman Allah itu makhluk yang baru diciptakan Allah di kemudian hari. Jadi karena fokusnya yang mengarah kepada ajaran Arianisme yang sama dengan saksi Yehova dan Unitarian, penguraian penjelasan tentang Roh Kudus kurang dijabarkan. Tapi di Konstantinopel dijelaskan supaya pemahaman orang-orang Kristen di kemudian hari tentang ajaran rasuli, tentang Allah Tritunggal, jangan sampai cacat. Karena kalau ajarannya itu cacat, menyimpang, melenceng, misleading, kita tidak sedang mengarah kepada yang benar. Tetapi kita mengimani kepada kesesatan yang menuju kepada kebinasaan. Ingat ya, di dalam rumusan yang asli di tahun 381, sama sekali tidak ada kata tambahan Filioque. Ini saya sudah pernah sampaikan tentang pengajaran ini, tapi saya ulang lagi. Karena pada waktu rumusan Konsili Konstantinopel, bapak-bapak gereja yang bersidang itu membuat kutipan langsung mengenai Yohanes 15:16. Jikalau roh kebenaran yaitu penghibur yang diutus oleh Bapa yang diutus oleh aku keluar dari Bapa. Jadi Roh Kudus keluar dari Bapa. Jadi kutipan langsung Yohanes 15:16 ini yang dipakai di dalam Credo Konstantinopel. Jadi harus diakui dan memang pada kenyataannya Filioque itu suatu frase tambahan di luar konsili yang berlangsung. Ini baru ditambahkan sekitar tahun 1100-an ke atas dan baru resmi diputuskan dalam konsili di Roma abad ke-13. Jadi ini frase tambahan. Nanti saya akan jelaskan sejarahnya ya. Nah, begitu Gereja Katolik Roma memberikan tambahan
Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, ini akhirnya menjadi konflik teologis antara gereja Barat dan gereja Timur. Karena gereja Barat kaget, kapan ada konsili ekumene? Tidak ada. Nah, kenapa rumusan konsili ekumene di Konstantinopel dirubah sepihak oleh gereja Roma? Nah, gereja Roma memberikan bantahan, kami memberikan tambahan dengan maksud begini, begini, begini. Bapa, Anak, Roh Kudus satu, jadi kami tetap mempertahankan keesaan Allah. Tapi di bahasan gereja Timur, ya tidak bisa begitu. Rumusan konsili ekumene Konstantinopel ini rumusan gereja sedunia bersama-sama. Penambahan pengurangan tidak bisa diputuskan secara sepihak. Ini menjadi konflik sampai hari ini. Ini ya, kapan Filioque itu muncul? Berdasarkan dokumen-dokumen yang saya miliki, Filioque itu pertama kali disisipkan di dalam pengakuan iman di Spanyol, konsili lokal di sekitar tahun 400-an. Jadi di sekitar tahun 400-an itu ada konsili lokal yang menolak bidat Priscillian, jadi pengikutnya Priscilla, yang mengaku sebagai salah satu juru bicaranya Yesus. Ini ditolak. Dan di dalam keputusan konsili lokal itu sudah mulai diberikan tambahan Roh Kudus keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, Filioque, Prasedit. Kemudian tambahan Filioque itu muncul dan disetujui di dalam Konsili Toledo ketiga tahun 589. Ini konsili lokal. Yang menarik, sekalipun di Eropa, di Spanyol, sudah muncul kata dan anak, Roh Kudus keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra, tapi masih di dalam konsili lokal di Spanyol, sampai abad 78, sakramen Gelasian, sakramennya Paus dari Gelasius, sakramen pengakuan imannya Credo Sakramen Gelasius, yang dibaca di seluruh gereja Katolik Roma, semua membacakan pengakuan iman Konsili Konstantinopel itu masih sama dengan yang dibaca gereja Timur. Jadi perubahannya hanya terjadi di konsili lokal di Spanyol, tapi secara keseluruhan gereja Katolik Roma masih membacakan pengakuan yang iman yang sama di abad 78. Bahkan di dalam suatu konsili lokal Katolik Roma, hanya konsili orang-orang Katolik Roma yang rapat di sekitar Prancis, di daerah Prancis, di awal abad ke-9, ada upaya untuk merubah, memberikan tambahan sisipan, frase, dan Sang Putra, Filioque. Begitu usulan ini disampaikan kepada Paus Leo ketiga, Paus Leo ketiga langsung menolak mentah-mentah. Tidak bisa rumusan konsili ekumene dirubah sepihak. Kita harus membacakan apa adanya yang dibahas, yang diputuskan di dalam konsili bersama sedunia. Kita tidak boleh merubah-rubah apa yang menjadi keputusan uskup-uskup sedunia. Jadi Paus Leo menolak upaya tambahan Filioque di tahun 809. Jadi ada sebuah buku yang nanti akan saya tunjukkan fotonya. Dia menduga sampai sekitar tahun 1009 paling tidak, gereja Katolik Roma dan gereja Barat, gereja Timur, di saat membacakan pengakuan iman, Barat dan Timur itu masih membacakan pengakuan iman yang sama, yang asli, sampai awal abad 11, sampai tahun 1009. Masih belum ada perubahan, masih sama antara Barat dan Timur. Nah, perubahan mulai terjadi di tahun 1014. Waktu itu Paus Benediktus ke-8 mengizinkan pembacaan Credo Nikea Konstantinopel dengan tambahan Filioque secara lisan. Ini hanya kebijakan Paus di dalam pembacaan Credo di misa di Roma. Jadi mulai diucapkan di Roma secara lisan atas restu Paus Benediktus ke-8. Nah, apa yang sudah diizinkan
oleh Paulus Benediktus ke-8 tahun 1014, akhirnya ditetapkan menjadi kekuatan hukumnya di Konsili Lyon, konsili di Prancis abad kedua. Konsili Lyon kedua di abad ke-13. Jadi secara resmi, sisipan tambahan Filioque itu baru sah di abad ke-13 di dalam Konsili Lyon. Jadi ini sejarah sejarah bagaimana pengakuan iman Nikia Konstantinopel itu ada perbedaan antara barat dan timur. Nih Anda lihat. Jadi sampai abad awalnya di tahun 400-an itu baru masuk tambahan yang pertama kali di daerah Spanyol untuk melawan aliran sesat yang pengikut Priscilla. Kemudian tambahan yang dibuat di konsili di Spanyol disahkan di dalam otoritas Konsili Toledo yang ketiga di tahun 89. Tahun 809, awal abad 9, konsili di Eropa, di Aix-la-Chapelle di Prancis, menyampaikan usulan kepada Paus Leo ketiga. Ditolak mentah-mentah. Tidak boleh keputusan ekumene gereja yang dibahas, yang disepakati seluruh dunia barat timur dirubah sepihak oleh kita. Kita harus kembali membacakan apa keputusan yang asli, rumusan yang asli. Jadi diperkirakan di dalam buku tentang notulensi konsili-konsili, sejak disposisinya Photius tahun 886 sampai minimal setidaknya tahun 1009, gereja barat dan gereja timur masih mengucapkan rumusan pengakuan iman yang sama tanpa ada perpecahan. Nah, nih, upaya memasukkan rumusan iman tambahan itu baru direstui oleh Paus Benediktus ke-8 di tahun 1014 sebatas pengucapan lisan, tapi masih belum konsili. Jadi di dalam misa diizinkan dapat restu dari Paus Benediktus ke-8 untuk tambahan Filioque itu dibacakan di misa. Nah ini baru masuk. Jadi di awal abad ke-11. Dan data-data yang tadi saya bacakan dapat dilengkapi dengan pengakuan dari pihak KWI, Konveli Wali Gereja, di dalam bukunya Iman Katolik, di halaman 318 ini ya. Di halaman 318. Ini. Di kemudian hari, Gereja Barat, dalam bahasa Latin, masih ditambahkan satu kata lagi. Artinya mereka mengakui bahwa Gereja Katolik, Gereja Barat, memberikan tambahan. Berasal dari Bapa dan Putra. Jadi Filioque itu ditambahkan di kemudian hari oleh Gereja Barat. Nah, tambahan ini menimbulkan banyak kesulitan karena perubahan pengakuan iman sedunia dirubah sepihak oleh Gereja Barat tanpa rapat, tanpa persetujuan Gereja Timur, ini jadi masalah. Nah, kemudian tambahan yang dilakukan itu diresmikan menjadi keputusan konsili berkekuatan hukum. Secara resmi itu dimasukkan ke dalam pengakuan iman dalam bahasa Latin baru oleh Konsili Lyon kedua di akhir abad ke-13. Jadi pengakuan iman yang menggunakan kata Filioque itu baru diputuskan memiliki kekuatan hukum di Gereja Barat di akhir abad 13. Yang menarik, pada tahun 1981, di saat ada perayaan 1600 tahun Konsili Konstantinopel, Paus Yohanes Paulus II memberi mengizinkan menghilangkan kata-kata dan putra dari syahadat Latin. Ini keputusan kepausan, bukan keputusan konsili. Kalau kalian mau membacakan pengakuan iman tanpa kata dan putra, tidak apa-apa, silakan. Tapi ini keputusannya Paus, izinnya Paus. Sebab syahadat Yunani yang asli dalam
yang diputuskan di tahun 381 pada Konsili Konstantinopel, memang tidak ada kata dan putra. Sebab di dalam Konsili Konstantinopel 381 tidak ada kata filikwe. Dan Gereja Timur berpegang teguh pada pendapat bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa sama seperti putra. Gereja Timur itu berpendapat Roh Kudus keluar dari Bapa, Anak keluar dari Bapa. Seperti rumusan asli. Karena rumusan asli itu tidak lain ya kutipan langsung dari Yohanes pasal 9, 15:26 maupun Yohanes 8:42. Jangan dirubah-rubah, maksudnya kira-kira begitu. Kalau mau ada ide atau ada saran perubahan, Bu, ya kita ngomong bersama-sama, kita rapatkan, kita berdiskusi, kita berdebat. Jangan melakukan keputusan sepihak, kira-kira begitulah. Ini konfliknya. Dan diakui oleh buku yang diterbitkan oleh pihak KWI, pada dasarnya Gereja Barat tidak keberatan dengan rumusan asli, rumusan yang dipakai oleh gereja-gereja Timur. Tapi di dalam buku ini pun dikasihkan pembelaan bahwa tambahan ini jangan sampai dibayangkan ada dua macam keilahian. Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Karena di dalam penjelasan pembelaan pihak Gereja Barat yang saya baca di dalam buku ini, Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak itu di dalam keesaan Allah. Jadi sama dengan apologia dari gereja-gereja Protestan Calvinis, persis sama dengan yang ditulis di dalam bukunya Katolik ini. Nah, yang menarik, Sabellian dibahas dan ditolak mentah-mentah, dinyatakan sesat oleh Konsili Konstantinopel. Saya beberapa hari ini terlibat diskusi yang cukup ramai dengan Kesia Grace. Dia tokoh, ya panutan lah, salah satu orang di penyebar ajaran Oneness. Dia mempromosikan seakan-akan dia paling tahu filsafat. Selain kelompok Oneness itu nggak ngerti apa-apa tentang filsafat, bodoh-bodoh lah. Dia yang paling tahu teologi, paling ngerti bahasa Yunani Ibrani. Dia yang paling tahu sejarah gereja, paling ngerti bapak-bapak gereja itu antisemitis, bapak-bapak gereja itu penyembah berhala, mengadopsi Helenisme. Wih, saya kok lihat tulisannya itu gemes juga sih. Kayak aku gak ngerti kok ya kemeru gitu. Jadi dia tidak tahu tapi sok tahu lah kira-kira begitu. Padahal pencitraan seakan-akan bahwa dia ngerti filsafat, ngerti teologi, ngerti bahasa Yunani Ibrani, ngerti sejarah dan segala macam. Itu omong kosong semua. Akhirnya saya ajak dia diskusi. Ini saya tanya, Kesia, apakah wujud ragamu sama dengan nyawa dan rohmu? Di hari kelima, baru dia jawab. Setelah dia argumentasinya muter-muter, lompat sana, lompat sini, akhirnya dijawab. Apakah mengenai pertanyaannya Pak Gracia, apakah wujud raga itu sama dengan nyawa apa? Apakah wujud saya itu, raga saya itu sama dengan nyawa dan roh? Itu tergantung, Pak. Jadi bisa iya, bisa tidak. Begitu saya baca ini, saya geleng-geleng, saya ketawa-ketawa. Coba bayangin. Jawabannya ahli filsafat dari kelompok Oneness, Kesia alaihi salam, Kaisa Radiatul Anhu, bahwa badan raganya Kesia itu bisa sama identik dengan nyawa dan rohnya, tapi dalam kondisi tertentu yang lain, dia bisa tidak sama. Ini jawaban ambigu banget. Terus dia berusaha mengalihkan topik. Ayo sekarang kita lihat, apakah Yesus itu punya satu pribadi apa dua pribadi? Karena saya menolak Yesus punya dua pribadi. Saya menolak Yesus punya kodrat ganda. Terus saya bilang, kamu mau percaya Yesus satu nature apa dua nature, itu urusan lain. Itu topik lain. Jangan mengalihkan pembicaraan, ayo fokus ke topik diskusi dengan saya, karena kalau kita pindah topik, padahal ini belum selesai, nanti bias diskusi kita. Dia bingung, ngoceh sana, ngoceh sini, terus dia berusaha mengajak, ayo berani nggak kita ngomong tentang tertunggal, tentang hipostasis, substance, persona, dan sebagainya. Wes hope, ini nanti, bukan berarti saya nggak bisa membahas masalah ini, nanti, selesaikan diskusi yang terjadi topik per topik. Kalau satu topik belum selesai, kita buka diskusi topik yang lain. Diskusi akan bias dan tidak karuan. Mengapa menjadi absurd, tidak jelas. Tolong diskusi yang tertib. Akhirnya dia ngaku, iya.
Saya akui memang raga dengan nyawa itu beda. Nah, begitu dia mengakui pandangan saya bahwa antara tubuhnya Kesia itu dapat dibedakan dengan nyawa atau rohnya Kesia. Akhirnya saya umumkan, oke, untuk mengenai pertanyaan pertama, diskusi sudah selesai karena Kesia mengakui sepakat dengan saya bahwa antara tubuhnya Kesia itu berbeda dengan nyawa rohnya Kesia. Dia nyangkal, enggak begitu Pak Gracia. Yang saya maksud itu roh dan jiwa itu sama. Waduh, mateng kon. Ini penipu yang enggak tahu malu. Wis ngomongin mencela-mencele, muter-muter, akrobat salto, gak karu-karuan. Dia sudah memberikan pernyataan, tiba-tiba dia anulir, diarahkan ke masalah dikotomi, trikotomi. Saya tanya, sejak kapan saya membuka diskusi dikotomi dan trikotomi dengan kamu? Setiap kamu mengajak diskusi tentang dikotomi apa trikotomi, saya menolak. Karena saya tidak membahas masalah tubuh, roh, dan firman. Saya tidak mau membuka masalah ini. Kapan saya mengajak diskusi tentang roh dengan jiwa itu sama apa enggak? Saya tidak pernah ngomong masalah ini. Itu urusan lain, topik lain. Kemudian saya mempertanyakan, tolong jelaskan ulang. Karena kamu menjilat ludahmu sendiri, ngomong ke sana, kamu tarik lagi perkataanmu mencela-mencele. Kok bisa tubuh dan rohmu, nyawamu, itu bisa dianggap sama? Tergantung situasi. Terus dia jawab, oke, saya bisa memberikan penjelasan secara dogmatis dan secara filsafat. Wih, bahasanya tinggi banget, lucu. Secara dogmatis, tubuh dan roh itu berbeda. Wih. Secara filsafat, tubuh dan roh itu sama. Alah, dogmanya siapa? Filsafatnya siapa? Saya membahas yang kedua. Begitu saya membahas yang kedua, dia muter sana, muter sini. Lompat sana, lompat sini. Ngajak lagi ngomong Tritunggal, ngajak ngomong Kristologi. Yesus itu naturnya satu apa dua, ngajak yang lain-lain. Saya tolak semua, terus saya tanya, saya persingkat. Gini loh guys ya, jangan muter-muter. Jelaskan kepada saya, dalam kondisi seperti apa dengkulmu itu dapat dianggap identik dengan nyawa atau rohmu. Jelaskan, jelaskan. Jadi kalau ngomong sama kelompok Oneness ini, bener-bener rumit. Angel wes, angel tenan tuturanmu, angel tenan tuturanmu. Kamu ngomong sama orang-orang kayak gini lucu. Tapi ya kita harus sabar lah ngadepin orang-orang yang ingin dipuji cerdas, pandai, dengan bahasa yang mencela-menceli, bohong sana, bohong sini di depan umum secara publik di Facebook, tidak malu-malu, kita harus sabar. Nah, yang menarik ya, informasi lagi yang lain, selain pengakuan iman konsili Konstantinopel, ada kanon ketujuh yang ingin saya sampaikan di dalam konsili Konstantinopel, ada aturan bagaimana menerima ajaran sesat untuk kembali ke ajaran rasuli. Itu ada protapnya, ada prosedurnya. Ini di kanon ketujuh. Ini salah satu kutipan buku saya yang sedang diproses. Kepada mereka yang berasal dari pengikut ajaran sesat dan hendak bertobat menjadi ortodok, menjadi pengikut ajaran yang lurus, ajaran rasuli, dan untuk mengambil bagian sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita menerima mantan pengikut ajaran sesat, tetapi harus mengikuti protap sesuai dengan metode dan kebiasaan berikut. Orang-orang yang pernah mengimani Yesus adalah ciptaan, Allah pernah ada tanpa memiliki firman, Arianisme, Saksi Yehova, Unitarian, dan Makedonia, Allah pernah tidak punya roh, Allah pernah almarhum, dan pengikut aliran Sabatian, dan pengikut Novantinus, yang menyebut dirinya Katari atau Aristori, atau Quarto Dasiman, atau Tetradri, dan pengikut sekte Apollinari, Yesus separuh manusia, separuh Tuhan, separuh Allah, kita menerima setelah mereka memberikan pengakuan pernyataan untuk bergabung kembali ke gereja yang yang Katolik, yang Apostolik, yang Rasuli, secara tertulis mengaku kekeliruan-kekeliruan pandangan mereka dan mengutuk
menolak setiap ajaran sesat yang tidak sesuai dengan ajaran gereja Tuhan yang kudus, universal, dan apostolik. Oleh sebab itu, orang-orang mantan aliran sesat versi yang di atas, yang pertama, dia akan masuk dalam ritual dimeteraikan atau diurapi oleh minyak kudus pada dahi, mata, lubang hidung, mulut, dan telinga. Jadi ada pengurapan dimeteraikan, disekuduskan setelah dia mengaku kembali ke ajaran yang benar dan menolak ajaran sesat. Dan ketika kami memeteraikan mereka, kami berkata, meterai dari pemberian Roh Kudus. Jadi ada kayak didoakan, diurapi. Tetapi kelompok Eunomian, kelompok Arianisme radikal yang dibaptis hanya dengan satu kali pencelupan, dan kelompok Montanis, pengikut Montanus Sabellian, yang di sini disebut Fridians dan Sabellian, yang mengajarkan Bapa itu sama dengan anak itu sama dengan Roh Kudus, yang mengajarkan identitas dari Bapa dan anak secara salah, dan melakukan beragam kekurangan ajaran. Jadi Sabellian itu dari abad ke-4 itu sudah kurang ajar memang. Sampai hari sekarang ya sama, saya juga menemukan kelompok-kelompok Yohanes yang kurang ajar, ngomong mencela-mencela kurang ajar. Dan melakukan beragam kekurangan ajar dan merecoki, dan segala ajaran sesat lainnya, karena mereka sebagian berada di sini, terutama dari mereka yang berasal dari wilayah Galatia, semua ini ketika mereka ingin berbalik kepada ortodoksi, ajaran konservatif kekristenan, ajaran rasuli, kita menerimanya, tapi dianggap sebagai orang kafir, penyembah berhala yang mau jadi Kristen. Ingat, yang mengajarkan Bapa itu sama dengan anak, sama dengan Roh Kudus, yang mengajarkan ajaran Arianisme radikal, itu kalau mau berbalik kita terima. Tapi kami menganggap kamu ini adalah penyembah berhala, orang kafir yang baru masuk bertobat menjadi kekristenan. Pada hari pertama, kita menjadikannya mereka orang Kristen. Oke, kita terima, pengakuanmu sebagai orang Kristen diterima. Kedua, mereka dididik katekisasi ulang. Pelajaran pendalaman iman tentang dasar-dasar kekristenan. Setelah lulus katekisasi, setelah selesai CD, kita mengusir. Jadi ada doa eksorsisme, pelepasan, pengusiran iblis, jadi demit, setan, genderuwo yang menyesatkan mereka selama ini, diusir pada mereka dengan tengkingan 3 kali di muka dan telinga-telinga mereka. Setelah ditengking, kemudian daripada itu, kita harus mengharuskan dan memerintahkan mereka untuk menggunakan sebagian waktu untuk diam di dalam gereja. Sekalipun sudah selesai CD dan dilakukan eksorsisme, pengelepasan, pengusiran demit, genderuwo, penyesat yang ada di dalam otaknya, mereka harus diam di dalam gereja untuk waktu tertentu, mendengarkan khotbah-khotbah pengajaran lebih dalam, pemantapan kira-kira begitu, untuk mendengar pengajaran-pengajaran kitab suci. Jadi setelah pemantapan iman, setelah CD, baru dibaptis. Ini protapnya penerimaan kembali kaum bidat di konsili Konstantinopel. Ini protapnya. Jadi nanti kalau misalnya Kesia suatu saat saya berdoa kamu bertobat, saya mungkin hanya terlibat di bagian yang kedua aja lah. Kamu akan jadi murid saya akan didik kamu Kesia tentang logika antara premis A, premis B, dan konklusi itu harus linear, harus sinergi. Saya akan berusaha mengajari kamu untuk membersihkan penyakit di pikiranmu, karena kalau saya lihat caramu berargumentasi itu kacau balau, bohong sana, bohong sini, mencela-menceli, dan kamu yang saya heran, tidak malu berbohong di depan umum dengan berbagai macam mencela-menceli, argumentasi pelin-pelanmu. Karena itu saya mungkin terlibat. Kalau kamu bertobat, saya mau terlibat yang di bagian yang kedua. Untuk pengusiran setan yang demit-demit, genderuwo yang bercokol di dalammu, saya serahkan ke hamba Tuhan yang lainnya yang lainnya di bagian pelepasan. Dan seterusnya untuk pembaptisan ya tentu saja hamba-hamba Tuhan yang punya otoritas untuk membaptis, tentu bukan saya.
Oke, terima kasih. Inilah materi penjelasan tentang Konsili Konstantinopel sesi kali ini. Terima kasih. Kami mengundang Pak Valerino untuk menutup kita dalam doa. Silakan Pak Pastor. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu sampai kami selesai pada malam hari ini, pengajaran ini. Kami bersyukur untuk semua berjalan dengan baik, lancar, dan kami percaya juga semua yang mendengarkan dari semua channel yang merilai ini semua, menerima semua penjelasan dengan baik, dan pemahaman atau hal-hal yang selama ini diterima, ada kekeliruan, melalui pengajaran malam hari ini ada yang diluruskan. Kami bersyukur Engkau terus memakai semua channel untuk kemuliaan-Mu saja, memberkati semua channel, pengelola channel, bahkan Engkau memberkati Pak Gracia Pelo yang sudah menjadi pemateri kami bersyukur. Engkau terus memberkati apa yang menjadi pelayanan bagi Pak Gracia Pelo. Engkau berkati pencetakan penerbitan buku terbaru. Kami percaya semua akan berjalan dengan baik. Semua yang diperlukan sudah Engkau siapkan. Apapun itu yang menjadi kebutuhan untuk penerbitan buku ini. Kami percaya tidak ada halangan yang berarti. Karena kami percaya apa yang dituliskan ini, hati dari Pak Gracia Pelo untuk memberkati banyak orang melalui buku ini, Engkau mengerti dan Engkau akan memberi kemudahannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya juga Engkau memberi kesehatan, terus menjaga kesehatan Pak Gracia Pelo bersama dengan semua keluarga. Engkau berkati. Kami bersyukur. Dan kami semua yang menjalankan bagian kami untuk berapologetika di Indonesia ini, Engkau berkati. Dan kami berdoa juga untuk perlindungan-Mu bagi semua rekan-rekan apologetika yang ada. Apologet-apologet yang terjun langsung, bertemu langsung dengan orang-orang, bahkan yang melalui sosial media. Ada perlindungan-Mu ya Bapa, Engkau menjaga, melindungi semua kami. Kami percaya Engkau memberi kami hikmat dan kemampuan. Malam hari ini kami akan beristirahat. Engkau memberkati istirahat kami, tidur kami berkualitas, tubuh kami disehatkan selama kami tidur. Besok kami bangun dengan tanggung jawab yang Engkau berikan, kekuatan baru, berkat-berkat baru, urapan baru kami terima dari Engkau. Kami akhiri acara ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.